Baik, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ketut Sundarwijaya dan teman-teman akuntansi kelas C pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Manfaat dan Komponen Risiko Audit. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nikada Gita Risandani absen 8. Selanjutnya ada teman saya Ninyoman Ayu Siwi Mahadewi Putri absen 12. Materi pembahasan kami pada hari ini adalah yang pertama, manfaat dan komponen risiko audit. Yang kedua, pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Yang ketiga, konsep audit berbasis risiko. Yang keempat, komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. Yang kelima, risiko perdagangan elektronik. Materi yang pertama yaitu manfaat dan komponen risiko audit. Audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah suatu teknik audit yang dimana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Selanjutnya, manfaat audit berbasis risiko. Manfaat audit berbasis risiko terbagi menjadi 4. Yang pertama, fleksibilitas waktu. Prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo secara rinci. Prosedur itu dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun dengan asumsi tidak ada perusahaan atau perubahan operasional yang besar. Selanjutnya, ada upaya tim audit terfokus pada area terkunci. Memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam laporan keuangan. Auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal berisiko tinggi atau high risk area dan mengurangi pekerjaan pada lower risk area. Yang ketiga, prosedur audit terfokus pada risiko, yang dimana prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Yang terakhir, ada pemahaman atas pengendalian internal. Pemahaman terhadap pengendalian intern atau yang diwajibkan JSA memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat untuk menguji atau tidak menguji efektifnya pengendalian intern. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua, pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Terdapat 3 pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Yang pertama, ada manajemen. Manajemen menggunakan penentuan risiko sebagai bagian dari proses yang dilakukan guna memastikan kesuksesan suatu entitas. Yang kedua, ada akuntan publik. Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 55 menguraikan tanggung jawab akuntan untuk mendapatkan pemahaman atas sistem kontrol. Akuntan publik juga melakukan penentuan risiko dalam merencanakan audit mereka. Yang ketiga, ada auditor internal. Audit internal terlibat dalam penentuan risiko sejak awal potensi berdiri. Yang ketiga, ada konsep audit berbasis risiko. Konsep audit berbasis risiko atau risk-based auditing secara tradisional bermula dari observasi dan analisis kontrol, kemudian berkelanjutan ke penentuan risiko yang berkaitan dengan operasi yang pada akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, ada komponen risiko audit. Terdapat 3 komponen risiko audit. Yang pertama, ada risiko bawaan, merupakan kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait yang timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Yang kedua, ada risiko pengendalian. Risiko bahwa suatu salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi di mana tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat waktu oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern perusahaan. Yang ketiga, ada risiko deteksi. Risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Yang kelima, ada risiko perdagangan elektronik. Kepentingan auditor dalam hal ini adalah untuk menentukan dampak fungsi perdagangan elektrik atau electric commerce. Terdapat risiko organisasi. Dengan asumsi risiko ini ditambah dengan bantuan ahli teknologi informasi, auditor dapat mengidentifikasi semua masalah yang kemungkinan terjadi. Selanjutnya ada risiko ED, merupakan
pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange (EDI) merupakan sebuah sistem komunikasi komputer yang saling berhubungan untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Komputer, database, dan pusat informasi terhubung oleh jaringan komunikasi publik atau lainnya. Adanya beberapa lapis kontrol memiliki dampak yang berlipat untuk mengurangi risiko kontrol. Risiko kontrol yang tiga lapis ada yang pertama kontrol administratif, yang kedua kontrol fisik, yang ketiga dan perangkat lunak akan gagal. Dihitung dengan persamaan berikut, di mana CRED sama dengan CRA dikali CPS. Dengan keterangan CRED ini merupakan risiko kontrol sistem EDI, CRA sama dengan risiko kontrol gagalnya prosedur administratif, CRP merupakan risiko kontrol gagalnya mekanisme fisik, CRS merupakan risiko kontrol gagalnya kontrol perangkat lunak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Sunar. Terima kasih.